pasien TBC ini ketika didiagnosis 14 hari pertama dia isolasi, boleh dibebas tugaskan dari sekolah atau dari kerjaan. Sesudah 14 hari risiko penularannya sudah sangat turun, bahkan sudah tinggal sekitar 10-20% lagi. Oke, sabar dok. Ini penyebab utamanya apa sebenarnya? Kalau dia udah kekurangan darah, kekurangan sel-sel darah, kekurangan makanan, ya kita bisa kolaps banget. Gejala fisik orang yang TBC tulang itu apa dok? Karena sekarang itu orang yang kena TBC itu kadang kena stigma sosial luar biasa, dikucilkan, diceraikan, dibuang dari rumah, diusir dan lain sebagainya. Padahal dia isolasi 14 hari, ya itu udah kemungkinan untuk menularkan ke orang sudah sangat rendah, bahkan sudah sekitar 20%. Ini jari kelingking, namanya jari kelingking. Minumlah obat, waspada efek samping. Oke. Oke, selamat datang lagi Bu Dokter Ngabila, Halo. Dokter Kebaya yang selalu setia menemani kita di akhir pekan. Siap. Biasanya cuma ada Cita di sini, sekarang ada dokter. Seperti biasa, sehat bersama Dokter Ngabila di weekend bersama special interview. Hari ini kita mau bahas lagi tentang penyakit yang kayaknya cukup umum ya dok. Iya. Bukan cuma di Indonesia, di dunia. Betul. Itu tuberkulosis atau betul. TBC. TBC. Nah dok, TBC itu kan orang taunya batuk-batuk gitu. Emang itu gejala utamanya? Iya, jadi TBC itu memang bisa kena semua organ tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi yang paling sering itu TBC paru. TBC Walaupun paru. dia juga bisa di tulang, di TBC otak, tulang gitu ya? di tulang, di otak, di ginjal, di semua organ bisa kayak gitu. Dan memang kenapa concern ini karena termasuk program Astacitanya Pak Presiden ya, termasuk juga 3 program besar unggulan untuk kesehatan. Yang pertama adalah pengentasan atau eliminasi tuberkulosis, yang kedua adalah cek kesehatan gratis, dan yang ketiga adalah upgrade rumah sakit di daerah-daerah RSUD ya. Nah jadi tuberkulosis ini sebenarnya bisa nggak sih eliminasi di 2030? Sebentar, tapi emang TBC itu angkanya termasuk besar di Indonesia? Tinggi? Indonesia peringkat kedua di dunia sesudah India. Jumlah kasusnya banyak sekali, 1 tahun sekitar 700.000 sampai 1 juta kasus baru. Dan yang menjadi ancaman saat ini adalah adanya TBC resisten obat. Kalau TBC yang biasa itu dia sembuh 6 bulan, kalau yang resisten obat bisa sekitar 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. Kenapa Indonesia tinggi? Ya karena daerahnya termasuk negara berkembang, ya lalu juga dia sosioekonominya masih menengah, ya kalau saya lihat juga bagaimana permasalahan gizi, penyakit-penyakit kronis, karena TBC ini erat kaitannya juga dengan penyakit komorbid yang berhubungan dengan imun, ya salah satunya adalah DM dan juga HIV. Jadi TBC itu penyakit orang-orang dengan ekonomi lemah lembut gitu maksudnya dokter? Kalau menurut saya TBC bisa mengenai siapa saja. Ya ini yang kadang-kadang terstigma ya. Jadi TBC 100% dapat disembuhkan. Ya, ini adalah suatu penyakit biasa, bukan kutukan, bukan keturunan, dan tidak boleh ada stigma pada pasien TBC. Jadi pasien TBC ini ketika didiagnosis 14 hari pertama dia isolasi, boleh dibebas tugaskan dari sekolah atau dari kerjaan. Sesudah 14 hari risiko penularannya sudah sangat turun, bahkan sudah tinggal sekitar 10-20% lagi. Oke, sabar dok. Ini penyebab utamanya apa sebenarnya? Dia penyebabnya adalah bakteri. Dia bakteri Mycobacterium tuberculosis. Di mana hidupnya bakteri? Dia itu penularannya itu bisa secara droplet, aerosol, artinya kalau ada orang yang memiliki kuman TBC, dia batuk, bersin, atau misalnya meludah gitu ya. Nah itu kalau misalnya masuk ke permukaan benda lalu kita pegang pakai tangan, melalui perantara tangan masuk ke mata, ke mulut, ke hidung, itu namanya droplet. Jadi lewat perantara tangan. Tetapi dia juga bisa secara airborne. Artinya orang yang punya kuman TBC dia lagi ngomong biasa nih, itu kumannya menari-nari di udara. Bisa dihirup melalui hidung ataupun mulut ketika bernapas pada orang yang sehat. Oke.
sebelum bakteri itu masuk ke tubuh itu hidupnya di mana, Dok? Nah. Di lingkungan misalnya supaya kita waspada kan kalau ke lingkungan seperti itu hati-hati karena bakteri TBC itu bisa ada di situ, subur di tempat seperti itu. Seperti kuman-kuman lainnya, sebenarnya TBC ini paling senang di tempat yang lembab tanpa ventilasi cahaya dan udara yang baik. Ya, jadi kalau misalnya kuman atau TBC ini kena sinar matahari langsung hitungan menit sampai jam mati, tapi kalau dia di tempat yang tertutup, lembab, AC itu 1 minggu juga masih bisa bertahan hidup. Oke. Lalu bagaimana cara dia berkembang sampai kemudian masuk ke organ tubuh manusia? Iya, jadi dia itu memang banyaknya di udara ya, banyaknya di udara. Lalu dia bisa juga di permukaan-permukaan. Dia berkembang biak seperti biasa layaknya bakteri. Dia masuk ke dalam tubuh kita. Pada umumnya biasanya dia diam atau dorman bahasanya. Jadi dia tidur. Oh. Ya, jadi sebenarnya orang Indonesia itu 90%-nya pasti sudah terinfeksi kuman TBC. Pak Vincent, saya artinya 9 dari 10 orang tuh sebenarnya udah ada kuman TBC di dalam tubuhnya. Tetapi kondisinya dorman atau tidur. Lalu Begitu imun jelek, drop, imunodefisiensi, apakah dia ada diabetes mellitus, HIV, imun rendah, penyakit komorbid, autoimun, dia pasti akan jadi sakit TBC seperti itu. Jadi jadi bangun kumannya. Gitu, jadi hidup sehingga kalau dia ada di paru-paru, biasanya paling banyak diamnya di paru-paru, dia akan jadi batuk-batuk, jadi gejalanya seperti gejala TBC. Oke, jadi kalau orang bilang rokok itu penyebab TBC itu salah? Itu sebagai pemicu karena rokok itu membuat peradangan di paru. Sehingga saluran nafas kita baik itu tenggorokan sampai ke paru lebih sensitif. Sehingga lebih gampang terkena penyakit menular. Baik itu batuk pilek biasa maupun TBC. Jadi semua hal yang berhubungan dengan pernapasan itu entah rokok terus apalagi itu? Rokok lalu juga polusi udara, ya rokok, polusi udara, lalu juga mikroplastik, ya, lalu juga asap-asap bakar sampah, ya, apalagi kalau polusi udara itu ada partikulat yang PM2,5 itu yang membahayakan. Dan itu dia masuk ke paru-paru yang kemudian membangunkan sel tadi itu? Iya, membangunkan si kuman TBC tadi. Kuman TBC. Lalu gejala pertama apa, Dok? Kalau orang itu mengidap TBC? Ya, kita bicara ada TBC paru dan TBC ekstra paru atau di luar paru. Kalau TBC paru pastinya dia akan batuk, ya. Selain itu yang khas adalah biasanya batuk lebih dari 2 minggu, bisa disertai darah atau dahak atau bisa juga kadang-kadang batuknya kering. Yang khas disertai dengan penurunan nafsu makan, ya, lalu juga biasanya malam hari keringetan. Jadi kayak gerah, sumuk kalau malam. Karena aktivitas kuman TBC lebih banyak di malam hari, metabolismenya. Jadi kalau malam rasanya kayak keringetan, keringat malam. Ataupun dia jadi kayak gerahan, sumuan gitu loh, padahal udah pakai kipas angin AC. Ya nafsu makannya turun banget. Itu pada orang dewasa. Kalau pada anak-anak, gejalanya biasanya 7L. Apa itu? Lemah, letih, lesu, letoy, lemot, loyo, dan lebay. Letoy ini yang berat. Jadi anak kecil itu kalau kena TBC, kalau orang dewasa nggak letoy? Bisa juga. Tetapi kan kalau anak-anak susah ya mendiagnosis TBC paru. Semua ini dari tadi. Karena anak-anak itu susah batuk, susah mengeluarkan dahak, mau ngediagnosisnya aja susah. Kayak gitu. Jadi dia biasanya kalau balita dibawa ke posyandu tiap bulan atau di PAUD ditimbang, timbangannya tetap nggak naik. Itu salah satu gejala. Ataupun dia ada gangguan perkembangan, harusnya di usianya sudah bisa bersosialisasi atau apa, dia belum ada gangguan perkembangan. Tapi yang paling khas itu adalah 7T, yang paling khas itu adalah 7L. Lemah, letih, lesu, letoy, lemot, loyo, lebay kalau sakit. Lemot juga termasuk. Lemot. Kalau di sini yang lemot banyak. Letoy ada sekitar 3. Loyo permanen 1. Iya. Namanya juga Agus Loyo alias lemes. Jadi dia lemes permanen. Karena ada kecurigaan anemia juga gitu. Ada kecurigaan anemia. Oke. Tadi dokter bilang keringat. Ada yang bilang kalau telapak tangan lu selalu berkeringat, itu paru-paru basah. Itu TBC juga? Beda? Nah, kalau paru-paru basah tuh lebih ke arah pneumonia. Jadi dia akut. Biasanya kena infeksi
virus-virus yang akut kayak batuk Hmm. pilek, tapi dia kondisinya imunnya rendah, alergian atau terpapar asap rokok yang parah, sehingga dia turun virusnya atau kumannya ke paru-paru, Paru-paru. dalam waktu akut dia sesak nafas. Itu disebut pneumonia radang pada paru. Oke. Tetapi kalau TBC biasanya disebutnya adalah flek paru. Oh, flek paru. Flek Oke. paru atau KP biasanya disebut kayak gitu. Kalau pneumonia itu bergabung sama Paru-paru TBC? basah. Sebenarnya TBC itu adalah pneumonia juga. Jadi dia infeksi pada paru, tapi dia sifatnya kronis. Kronis itu lebih dari 2 minggu. Kalau akut, dia gejalanya cepat. Jadi misalnya ada virus, aneka virus masuk ke tenggorokan kita, lalu dia turun ya karena imunnya rendah ke paru-paru. Hitungan 0 sampai 7 hari itu akut, itu bisa langsung sampai sesak nafas. Oke. Kan ada batuk yang disertai pilek gitu, Dok. Atau batuk biasa karena makan apa ya, buah terlalu manis atau Iya, iya. apa bedanya sama batuk yang mengindikasikan orang ini TBC? Kalau TBC itu kan dia kumannya ada di paru-paru dan biasanya ada di bagian bawah. Bukan bagian atas tapi di bagian bawah. Nah, jadi dia itu biasanya lebih batuknya tuh lebih kerasa berat ya. Bahkan kadang-kadang berdarah karena saking dia itu batuknya keras gitu. Jadi batuk berdarahnya itu memang bisa dari jaringan di paru-paru yang keluar ya karena dia menginfeksi jaringan paru, atau bisa juga karena saking kerasnya dia batuk, saluran pernafasannya luka, akhirnya keluar darah. Oke. Lalu Itu yang bedanya. iya, lalu kemudian kan ada yang bilang kalau lu kena TBC pasti kurus. Itu karena tadi nafsu makan menurun itu ya? Nafsu makannya menurun sekali. Gitu. Nafsu Oh. makan menurun, makannya juga kurang, berat badannya turun, itu khas kepada TBC. Itu karena gejala yang nafsu sangat makan, khas. bukan karena virus itu menggerogoti otot dan Nafsu lain-lain. makannya menurun memang. Itu yang diserang dari bakterinya seperti itu. Oke. Jadi tidak ada rasa ingin makan ya. Ya. Jadi Paru. kita bahas TBC ekstra paru atau di luar paru. Itu apa tuh? Ya, jadi si kuman TBC-nya tadi, bakteri TBC-nya, dia itu aktif di organ-organ tertentu. Kalau di ujung kepala sampai ujung kaki ya, misalnya kalau di otak tentunya dia ada penurunan Oh, kesadaran. jadi dia tidak hanya bersarang di paru-paru. Tidak. Jadi dia bisa seperti sel kanker, dia bisa jalan-jalan ke organ lain karena kan kuman atau bakteri TBC-nya dibawa oleh pembuluh darah. Oh, tamasa dia mah. Tamasya, dia bisa Traveling kemana-mana, dia. traveling. Jangan Dia- tamasa terlalu jadul ini. Iya, dia Traveling. bisa traveling Lewat aliran darah. lewat aliran darah. Berarti sampai ke otak juga. Betul, di otak dia bisa Mematikan dong itu. mematikan. Dia bisa kena di parenkim otaknya atau di otaknya, dia bisa kena ke selaput otak ya, sehingga kaku kuduk, dia bisa menyebabkan cairannya terganggu juga, sumsum. cairan sumsum ya, dan dia juga sering kena ke tulang belakang sehingga menyebabkan anak menjadi bongkok dan juga menjadi pendek, perawakannya pendek, atau gibus, kita bilang ada benjolan di daerah tulang belakangnya. Itu gejala yang khas. Lalu juga yang sering juga ada TB tulang, TBC tulang, menggerogoti tulang. Dia biasanya ada suka nyeri mendadak, lalu kelemahan saat berjalan, seperti itu. Juga sering TBC ginjal, lalu juga TBC di hati, bisa juga. Jadi banyak sekali, dan yang paling banyak juga TBC kelenjar. Wah, itu apa tuh? Jadi pada anak-anak biasanya nafsu makannya kok turun, berat badannya turun gitu ya, tapi nggak ada batuk. Tapi pas dipegang kelenjar getah beningnya di leher, di belakang leher, di tengkuk belakang, di selangkangan gitu kan ya. Biasanya daerah leher sini ternyata ada benjolan yang cukup besar. Itu kemungkinan 2, TBC kah? Kalau dia gejala tadi infeksinya ada, nafsu makannya turun. Tapi yang kedua juga bisa dia terjadinya limfoma atau kanker atau tumor pada kelenjar getah limfu. bening gitu. Iya, kelenjar getah bening. Itu sama-sama berat badannya turun juga sih. Sama berbahayanya ya? Kalau TBC itu bisa disembuhkan dengan biopsi atau pembedahan atau minum obat sampai sembuh. Tapi kalau limfoma ini kalau terlambat didiagnosis bisa menyebar dan keganasan. Kayak gitu. Dan bisa sangat mengancam nyawa seperti itu. Kalau tidak di kemoterapi, tidak lain sebagainya. Terus apa tadi dokter bilang TBC ginjal? Iya. Wah, ginjal tuh bisa jadi sarang banyak penyakit ya? Batu Iya, ginjal.
Terus apalagi kemarin yang kita sebut obesitas bahkan Hepar, ya hebat. ginjal. Karena organ-organ besar dan vital di dalam tubuh kita itu banyak dialirkan oleh darah. Oke. Darah-darah dan pembuluh darah besar. Termasuk TBC ini. Ya, apalagi otak. Dia itu kan ibarat kata master atau king di dalam tubuh kita, pengatur segalanya. Ya, kalau dia udah kekurangan darah, kekurangan sel-sel darah, kekurangan makanan, ya kita bisa kolaps banget. Gejala fisik orang yang TBC tulang itu apa, Dok? Biasanya dia suka tiba-tiba merasa nyeri saat berjalan atau di daerah tertentu, ya kan. Terus kadang-kadang dia ngerasa, ya itu biasanya nyeri mendadak. Terus karena nyeri jarang dipakai ototnya bisa mengecil, ya. Atau bahkan yang ekstrim bahkan bisa sampai patah tulang juga secara spontan. Itu harus hati-hati banget ya, terutama pada anak. Karena Tiba-tiba patah gitu? keropos, ya. Oh, karena keropos. Karena keroposnya itu harus hati-hati banget. Oke, kalau TBC otak? Kalau TBC otak, indikasinya yang bisa kita lihat tuh, bisa diidentifikasi secara fisik gitu ada gak? penurunan kesadaran. Oh. Kan penurunan kesadaran levelnya macam-macam ya. Kadang-kadang dia ada yang kayak baru ngantuk-ngantuk, ada yang memang dia udah benar-benar nggak bisa diajak, nggak tahu orientasi tempat, orang, waktu, itu udah penurunan kesadaran, bahkan bisa kejang. Oke, jadi kalau orang yang Jadi ada benda ada asing. tiba-tiba ada kan orang-orang yang mendadak pingsan gitu. Ya. Kita lagi ngobrol tiba-tiba pingsan gitu. Itu ada bisa di apa kita sebut ya orang ini kayaknya punya indikasi TBC otak. Biasanya TBC otak tuh butuh proses yang nggak sebentar ya. Jadi biasanya dia juga disertai oleh TBC paru kayak gitu. Oke. Atau ya dia sebelumnya Berarti bibitnya gejalanya sakit kepala dulu misalnya kayak gitu. Kalau yang misalnya tiba-tiba dia pingsan kayak gitu atau misalnya dia nggak sadarkan diri, biasanya lebih ke arah gangguan yang akut. Oke. Gitu. Yang Misalnya paling telat banyak di makan atau Indonesia itu apa. TBC apa? TBC paru tentunya. TBC paru ya. Ya, TBC paru. Terus kalau sudah kena ada obat tidak, Dok? Ada, justru ini ya, TBC itu 100% dapat disembuhkan. Ya, ini adalah pengobatan yang mudah, sederhana, asalkan kita punya kemauan yang tinggi dan tidak boleh menstigma. Karena sekarang itu orang yang kena TBC itu kadang kena stigma sosial luar biasa, dikucilkan, diceraikan, dibuang dari rumah, diusir dan lain sebagainya, bahkan dipecat dari pekerjaan itu. Jadi masih sesuatu hal yang tabu, padahal dia isolasi 14 hari, ya itu udah kemungkinan untuk menularkan ke orang sudah sangat rendah, bahkan sudah sekitar 20%. Dia cukup bisa beraktivitas sehari-hari dengan masker dan dengan pengobatan yang teratur, dengan obat-obatan yang sudah disederhanakan, makin canggih. Harusnya 6 bulan dia minum obat itu bisa sembuh total, sempurna 100%. Gitu, makanya dia sangat membutuhkan dukungan psikososial kayak gitu. Tetapi memang yang sekarang naasnya adalah adanya TBC resisten obat. Jadi TBC resisten obat ini makin banyak di sekitar kita. Kayak saya belum pernah kena TBC yang awal ya. Tetapi saya menghirup kuman TBC yang udah resisten. Nah, saya bisa langsung kena TBC yang resisten obat. Itu gak bisa diobati? Obatnya bisa 1,5 sampai 2 tahun. Itu lebih membuat depresi karena dia harus disuntik, ada obat-obatan suntik dan lain sebagainya. Oh, berarti itu levelnya lebih tinggi ya, Dok? Lebih tinggi, obatnya pun bisa hampir 10. Kenapa sampai ada TBC dengan resisten obat itu? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi TBC resisten obat itu ada karena kita penggunaan obat yang tidak rasional, terutama antibiotik. Kita seringkali minum obat antibiotik itu beli sendiri tanpa resep dokter, dan mungkin ada beberapa juga yang langsung memberikan obat-obat antibiotiknya yang level tinggi, padahal itu adalah obat regimen yang tinggi untuk tuberkulosis. Tuberkulosis itu kalau yang resisten obat, ada yang resistennya cuma 1 obat, 2 obat, 3 obat, ada yang semua obat. Total drug resistant. Kalau udah seperti itu kita mau obati pakai apa? Pakai doa. Ya, sudah tidak mungkin bisa diselamatkan. Namanya total drug resistance. Ada multi drug resistance, ada extensively drug resistance atau XDR, dan ada TDR, total drug resistance.
kan ada orang-orang yang kalau sakit itu nggak mau minum obat kimia gitu. Kalau melalui pola hidup, misalnya tadi pola makan dan lain-lain itu, ada dok yang bisa menyembuhkan TBC. Kalau TBC, dia penyebabnya bakteri, Mycobacterium tuberculosis, pengobatannya wajib dengan antibiotik. Ya, Oh, yaitu obat regimen yang sudah dibuat atau FDC, ya, fixed dose combination untuk si bakteri tuberkulosis yang bandel ini. Jadi nggak ada tuh ngobatin TBC itu pakai herbal, cuma herbal tok, cuma suplemen tanpa si antibiotik. Itu salah total. oh, jadi dia punya antibiotik khusus. Antibiotik khusus yang sudah ada dari zaman dulu kala untuk anak, untuk dewasa itu simple banget minumnya, udah dijadiin semua obatnya 4 jenis obat di dalam satu kapsul, tinggal dihitung berat badan. Kalau berat Oke. badannya kecil 2 kapsul cukup, yang sedang 3, yang berat badannya besar bisa 4 sehari. Seperti itu. Tetapi kalau yang udah multi drug resistant atau resisten obat ya itu harus sampai suntik, artinya tiap hari dia harus minum di puskesmas atau rumah sakit. Oke. Jadi minum antibiotik sembarangan itu juga nggak benar, nggak Sangat. maksudnya. Karena kadang-kadang kan kalau kita masih di tempat kerja nih, tiba-tiba giginya sakit, ya dia belilah antibiotik untuk pereda rasa nyeri itu kan. Iya. Kalau di apotek itu kan ada yang labelnya hijau, kuning, merah. Nah, Ah, kalau yang obat bebas terbatas kayak gitu ya, itu ada beberapa yang boleh dibeli tanpa resep dokter. Misalnya obat untuk pereda demam itu bisa ya kan. Tetapi kalau untuk antibiotik itu semua harus dengan resep dokter. Ya makanya kita harus bijak dan rasional dalam memakai obat gitu, atau kita sebutnya gema cermat. Gema cermat. Ada lagunya loh. Oh iya, coba nyanyi dong. Ya, gema cermat ini sangat bagus kita ajarkan kepada anak-anak balita sedini mungkin. Ya, jadi ini ibu jari, namanya ibu jari. Minumlah obat sesuai indikasi. Ini jari telunjuk, namanya jari telunjuk. Minumlah obat sesuai petunjuk. Ini jari tengah, namanya jari tengah. Minumlah obat, caranya jangan salah. Ini jari manis, namanya jari manis. Minumlah obat sesuai dengan dosis. Ini jari kelingking, namanya jari kelingking. Minumlah obat, waspada efek samping. Oke. Jadi nggak ngasal Tapi kalau nggak kita minum obat. ya keren lagunya. Gampang di ini ya, diingat ya. Harus. Tapi ada teman saya di sini nggak bisa pakai lagu itu. Kenapa gitu? Jarinya jempol semua, saking gemuknya. Wah, untung saya tadi modelnya ya. Langsung lihat lo jarinya. Aduh. Dok, di Ya. usia berapa orang itu rentan terhadap TBC? Atau Semua nggak ada usia. usianya, nggak ada batas. Dari bayi pun orang udah bisa terkena Kalau TBC. secara penelitian di atas 3 bulan exposure seseorang terhadap TBC sudah tinggi. Tahu nggak kenapa? Karena kan sebenarnya vaksin TBC ini sudah diberikan oleh pemerintah secara gratis, termasuk 15 imunisasi gratis dari pemerintah. Yaitu di usia 1 bulan atau 2 bulan anak itu bisa diberikan vaksin TBC BCG gratis. Yang di BCG sini ya. Oh, kalau iya. ada tandanya itu, tanda skar BCG, bekas BCG, itu artinya dia udah hatam, itu udah selesai vaksin TBC-nya. Tetapi pada yang usianya 3 bulan ke atas, sebelum vaksin TBC dianjurkan untuk tes mantuk. Itu tuh gunanya apa? Untuk Tes apa melihat namanya? tes mantuk. Mantuk. Apa itu? Tes tuberkulin atau mantux itu untuk melihat apakah bakteri si TBC-nya itu udah masuk ke dalam tubuh bayi itu atau belum. Karena kalau udah masuk nggak usah dikasih vaksin lagi. Oke. Dia udah dorman, udah masuk bakteri TBC-nya tapi dia lagi tidur. Percuma kalau dikasih vaksin. Nah, terus gimana kalau kita kan udah vaksin semua, tapi masih kena TBC? Kenapa itu? Ya, karena prinsipnya vaksin itu kan dia tidak serta-merta bisa melindungi, dia seperti sabuk pengaman dan juga seperti helm. Kalau terjadi kecelakaan dia diharapkan tidak meninggal. Karena orang yang sudah divaksin tetap bisa sakit, tetapi sakitnya tidak parah atau sampai meninggal, itu harapannya. Jadi gampangnya adalah dalam suatu penyakit menular itu untuk sampai sakit itu kita sebut ada yang namanya trias epidemiologi, host agent environment. Host adalah bagaimana kondisi tubuh orang itu.
Apakah dia punya genetik tertentu, diabetes atau komorbid, apakah dia punya gizi kurang, gizi buruk, apakah dia sering stres. Jadi host, faktor orang tuh mempengaruhi. Kenapa yang satu divaksin jadi TBC, yang satu vaksin nggak TBC. Nah agent, bakterinya yang dia hirup, yang resisten, yang ganas atau enggak, itu adalah agent si kumannya. Lalu environment-nya, lingkungan rumah orang. Ada yang dia rumahnya itu ventilasi udaranya bagus, ventilasi cahayanya bagus, tapi bayangkan kalau yang kumuh padat, kumuh miskin, padat penduduk, orang-orang yang di tempat kemiskinan ekstrim, tambah gizinya kurang makan zat-zat makanan yang proteinnya hewaninya tinggi, ya kena lah dia TBC. Itu yang membedakan kenapa orang bisa TBC dan tidak, yaitu hostnya, orangnya, agentnya, bakteri yang dia hirup, dan environment atau lingkungan daripada sekitar, terutama ventilasi udara dan cahaya, itu yang menentukannya. Oke, kalau kita kan bicara pengobatan, kalau pencegahannya apa dok? Nah pencegahan, kalau kita bicara penyakit menular tentunya ada cegah sakit dan cegah komplikasi atau meninggal. Cegah sakit TBC tentunya pola hidup bersih sehat. Bersih diri, bersih lingkungan. Bersih diri artinya 3M plus vaksinasi. Rajin mencuci tangan, karena tadi kan lewat droplet bisa. Jadi mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, 6 langkah cuci tangan selama 20 detik. Ya, nggak perlu dengan hand sanitizer saja, yang bagus adalah dengan air mengalir dan sabun. Dan kalau kita batuk atau sedang di kerumunan, pakai masker. Atau yang batuk, jaga etika batuk. Makanya ada istilah etika batuk tuh, kalau batuk harus, kalau nggak pakai tisu, sapu tangan, kita atau pakai masker, atau kita pakai tangan kita. Itu namanya jaga etika batuk. Itu sangat penting pada pencegahan TBC. Jadi mencuci tangan, memakai masker, jaga etika batuk, vaksin TBC tadi, sambil katanya pemerintah kita akan ada vaksin booster untuk dewasa. Oh nanti ada vaksin Iya, yang lagi dikembangkan, yang kemarin heboh, yang apa namanya katanya konspirasi dan lain sebagainya, itu yang heboh kemarin. Sedang dikembangkan vaksin TBC, nanti akan di booster untuk orang-orang dewasa. Nah jadi 3M plus vaksinasi tadi, dan bersih lingkungan artinya kita harus menjaga ventilasi udara, cahaya bagus, tidak rumah tidak berantakan sehingga bisa menyimpan kuman seperti itu. Soal batuk ada teman saya sopan banget dok. Kalau batuk udah begini, tapi setelah itu dia ini terus dia lap di kursi, gimana? Jadi itu lebih berbahaya ya. Itu artinya harus desinfeksi secara berkala dengan alkohol 70%. Atau orang itu kita kasih aja cyanida, biasanya buruk banget. Oke dok, apa ada lagi gak info penting yang perlu diketahui, karena memang TBC itu walaupun dia rentang waktunya tidak kayak apa ya, penyakit yang jantung dan lain-lain, dia kan memang lama orang hidup ya dalam TBC. Orang kena TBC nggak seminggu kemudian meninggal, karena ada penyakit yang begitu kena itu kan langsung akut. Kalau TBC ini kan panjang kadang. Orang kronis, penyakit kronis. Iya, tapi orang bisa hidup 20 tahun lebih masih bisa hidup 20 tahun lagi walaupun dia kena TBC gitu kan. Nah, gimana caranya kalau orang TBC itu kan hidupnya di lingkungan sekitar kita. Ada orang yang kemudian kata dokter tadi dipecat dari pekerjaan gitu. Nah, kita ngadapinnya gimana orang-orang seperti ini? Kalau di lingkungan kerja, ada orang yang ekstrim mungkin kayak teman saya itu udah pakai masker, terus kemana-mana bawa hand sanitizer. Jadi setiap ada orang batuk disemprot-semprot sama dia itu. Apakah harus begitu kita hidup ya zaman COVID? Ya rajin cuci tangan, artinya rajin cuci tangan itu kapan saja kita harus cuci tangan. Saat kita mau makan, saat kita habis dari kamar mandi, saat habis bercengkrama dari luar, berkebun, ya kan. Nah itu adalah cara-cara kita, terutama kalau mau menyentuh anak dan juga orang tua. Oke, jadi sebenarnya kita aman aja hidup dengan orang TBC gitu? Aman, ya asal tidak sharing di masa-masa pengobatannya itu, sharing alat makan, alat mandi, alat tidur, sebaiknya dihindari. Kayak HEPA gitu ya dok ya? Nggak boleh pakai sendok bareng gitu? Boleh, tetapi harus dijaga dengan bersih ya,
kayak gitu. Oh. Maksudnya harus dibersihkan dengan baik. Intinya tetap kita harus menghindari stigma. Yang saya pengen sampaikan sebenarnya adalah kita kan punya PR untuk eliminasi TBC 2030. Artinya Oke. bagaimana TBC ini sudah sangat kecil jumlahnya di 2030 sehingga di 2030 kemudian bisa eradikasi, artinya zero case, 0 kasus. Ya, kita juga harus berpikir zero death, artinya kalaupun ketemu kasus jangan sampai meninggal Meninggal. dengan cara kita deteksi dini dan pengobatan segera. Kecuali dipanggil Tuhan nggak bisa. Iya, betul. juga kan. Jadi TBC ini ada strateginya yang namanya TOS TBC. Apa itu? Temukan TBC, obati sampai sembuh. Artinya TBC ini harus ditemukan oleh siapa saja, masyarakat, kader, dan harus kita bantu pengobatannya sampai sembuh tanpa stigma. Karena TBC ini 100% dapat disembuhkan, bukan penyakit yang berbahaya, penyakit yang biasa ada sehari-hari, dan harus kita dukung psikososialnya orang yang sedang pengobatan TBC karena selama 6 bulan tadi untuk benar-benar menuntaskan pengobatan TBC itu. Dan kepada lingkungan sekitarnya itu pada orang yang TBC dilakukan penyelidikan kontak 15 orang minimal, sekitarnya 15-20 orang, artinya 2 rumah depan, 2 rumah belakang, 2 rumah kanan, 2 rumah kiri, juga di tempat kerjanya. Pada beberapa yang terindikasi dorman TBC itu bisa diberikan obat untuk pencegahan. Kita bisa juga berikan seperti itu, sehingga harapannya dengan menemukan kasus dulu saat ini 2026 sebanyak mungkin, mengobati, dia akan bisa, kan kita lagi baru mau gini nih, nemukan kasus dulu yang banyak, kalau sudah sampai puncaknya kita ketemu kasus, baru dia akan mulai eliminasi secara perlahan-lahan. Karena satu kasus TBC yang tidak didiagnosis dan tidak ditemukan bisa menularkan 15-20 orang di sekitarnya. Itu yang berbahaya. Oke. Terima kasih dok. Dokter kalau ini lama-lama kayak versi positifnya Tio Ardianto. Kalau Tio kan singkatan tuh banyak sekali kan. Iya, tapi negatif semua. Satuan Penjilat Prabowo Gibran, apalagi tuh maling berkedok gizi. Dokter tadi apa? TOS. Jangan sampai kasih tahu Tio, nanti diplesetin nama Tio. TOS, apalah TOS itu? TBC, TOS temukan TBC ya. TBC, obati sampai sembuh. Ya, sebelumnya apa? 5G. 5G gula garam. Oh, itu asli saya, gula garam gluten gorengan gratisan. Oke. Jangan kasih tahu Tio, nanti dipleset sama Tio. Oke, ada lagi dok yang dok mau sampaikan. Sudah itu Sementara aja. itu ya. Iya. Jadi pemirsa, ini penting karena walaupun TBC itu tidak serta-merta mematikan penderitanya, tapi penularannya itu loh yang harus dijaga gitu ya. Dan stigma sosial. Dan stigma sosial. Bisa Jadi menghambat pengobatan. jangan lagi kalau kita punya teman atau keluarga yang orang TBC, kemudian kita kucilkan. TBC itu ada ini dari psikologi gak dok? Harus ada dukungan psikologi. Sangat, apalagi kalau yang resisten obat. Harus dibantu. Oke. Jadi jangan dikucilkan seperti orang-orang penyakit kusta, gak boleh itu. Ya. Karena ternyata TBC itu bisa disembuhkan. Ya. Yang pertama tadi apa? Harus dikarantina selama 14 hari. 14 hari. Dan itu potensi penularannya udah jauh jauh. menurun. Tapi tidak karantina doang, taruh di kamar mandi gitu enggak Abis ya? itu tetap lanjut pakai masker sampai sembuh. Enggak, maksudnya selama karantina itu ada terapi pengobatan gitu kan? Ada, harus minum obat yang rutin. Bukan kayak bisa kayak Roy Suryo hari ini masuk penjara, tinggal aja di situ, enggak ya? Rutin dikasih obat gitu ya. Rutin. Ya begitulah pemirsa, informasi kesehatan ini ringan, tapi menurut saya sih penting banget untuk ya walaupun kadang-kadang orang tidak aware, tapi informasi seperti ini harus disampaikan karena semakin modern atau semakin canggih zaman itu penyakitnya juga semakin canggih ya dok ya. Betul. Iya. Betul sekali. Selama ini kita taunya TBC itu kalau batuk-batuk aja, ternyata banyak kan bahkan sampai ke ginjal. Iya. TBC ginjal itu karena bakterinya emang traveling di tubuh kita itu melalui peredaran darah ya. Iya, dan dia sebenarnya juga 11-12 kakak adik sama kusta sebenarnya. Oh. Karena kalau kusta Mycobacterium leprae kan. Tipenya sama-sama bakteri anaerob. Sama-sama. Oh. Ya udah nanti kita ngomong tentang kusta juga. Iya. Tapi di Indonesia kasusnya banyak ya sih? Lumayan stigmat dan bisa sampai kecacatan amputasi dan lain sebagainya. Oke, penyakit-penyakit moral seperti
Nah, itu juga nanti kita bahas. Siap. Kusta bukan penyakit moral. Iya. Penyakit moral itu kan sifilis gitu ya, pancasila itu kan HIV. maksudnya penyakit-penyakit yang sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku seseorang. Ya. Itu menarik juga karena makin Oh, canggih. boleh. Itu nanti Ya. kita bahas. Betul. Untuk kali ini cukup dulu sampai di sini. Pemirsa bisa mengajukan pertanyaan dengan komentar di video-video pembicaraan kita dengan Dr. Nabila. Boleh mengusulkan topik di situ, mungkin topik yang kita tawarkan udahlah, Mas minta dong topik yang ini gitu. Nanti kita konsultasi dengan Dr. Nabila untuk membahas topik yang diusulkan oleh Keren teman-teman banget itu. penonton. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.